warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, ibu juga baik. Sehat sekali. Tapi di sebelah sana masih ada sampah ya. Sinta, tolong ya diambil sampahnya di bawah tong sampah. Untuk yang lainnya, ibu minta silakan kalian cek kolong mejanya dan juga lantai masing-masing. Ditakutkan ada sampah. Kalau ada, sampahnya ambil dan buang ke tong sampah. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan. Dikarenakan kelas sudah bersih, kita mulai ke materi kita. Sebelum itu, ibu minta silakan kalian cek teman masing-masing siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Sinta, kenapa Sinta tidak hadir? Gak tahu. Gak ada yang tahu Sinta kenapa? Ibu anggap Sinta mau dia sakit atau misalnya izin, ibu anggap alpa. Dikarenakan tidak ada surat. Siapa lagi? Zainab. Zainab kenapa? Sakit? Apa ada suratnya? Ada. Boleh ibu lihat? Sini nak. Wah, ini pulpennya bocor ya nak ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Nggak ada? Kayak nggak ada ya hadir semuanya. Selain 2 orang itu, kedepannya untuk pertemuan minggu depan, ibu ingin bagi yang sakit atau misalnya ada keperluan yang nggak bisa di nanti-nanti, boleh nggak ikut sekolah tapi dengan surat, biar jelas kenapa alasannya. Ya, kalau misalnya suratnya nggak bisa dititipin ke teman, boleh kirim ke ibu lewat file. Bisa dipahami? Oke. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Kalian dalam memahami pelajaran dimudahkan dan dilancarkan. Silakan ketuanya Adam Abdul Rahman untuk memimpin doa. Oke, amin ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu ingin sebelum kita ke materi, kalian coba buka pikiran kalian, hati, jiwa pikiran kalian. Kenapa? Ibu nggak mau jasad kalian di sini, tapi pikiran kalian kemana-mana. Ingat inilah, itulah, ya. Ibu minta kefokusan kalian. Ibu ingin kalian bisa fokus konsentrasi dalam belajar. Saat coba kalian ingat kembali, bayangkan perjuangan orang tua kalian dalam mencari nafkah untuk kalian semuanya, ya. Kalian harus bersyukur kalian masih diberi kesempatan untuk bisa sekolah, menuntut ilmu. Sedangkan di luar sana banyak yang susah untuk sekolah. Mereka ingin belajar tapi nggak punya dana untuk sekolah. Jadi manfaatkan waktu kalian, manfaatkan kesempatan ini dengan belajar sebaik mungkin. Kalian belajar, niatkan untuk Allah, untuk lillah, untuk orang tua kalian, masa depan kalian. Toh masa depan kalian tergantung kalian sendiri mau dibawa kemana. Kalian mau jadi apa, itu tergantung dari kesungguhan kalian. Masih ingat materi mahfudot, manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi ibu minta fokus dalam belajar, siap? Oke. Anak, siap fokus belajar? Oke, good.
Kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tanpa kita sadari Allah menciptakan begitu sempurna, mau itu makhluk hidup, bahkan alam semesta ini. Makhluk hidupnya berupa apa? Manusia, kita semua, hewan, tumbuhan. Nah, bagaimana cara makhluk hidup untuk melestarikan hidupnya? Dengan cara reproduksi atau melakukan perkembangbiakan. Kenapa harus reproduksi? Apalagi yang sangat penting itu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kalau nggak melakukan reproduksi, nggak berkembang biak, maka manusia bisa punah, akan hilang. Siapa yang akan menjadi khalifah di muka bumi jika manusia hilang, punah? Oleh karena itu, sistem reproduksi sangat penting untuk kita pelajari. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana bisa terbentuknya bayi? Dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu tercipta dari segumpal darah. Apa kalian masih ingat? Oke, silakan. Alladzi khalaqal insana min khalaq. Yang menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Kalau kita pikirkan, bayangkan gimana sih dari segumpal darah menjadi seorang bayi, bukan sebuah tapi seorang bayi. Itu gimana prosesnya? Masya Allah ya. Kemudian bagaimana sih proses pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam perut ibu, atau kita kenal di dalam rahim ibu? Kok bisa bayi tumbuh di rahim ibu? Mulai dari segumpal darah berkembang jadi bayi, gimana sih prosesnya? Kok ibu bisa hamil? Apakah ibu bisa hamil tanpa ayah? Nah, dengan materi biologi ini, materi sistem reproduksi, kita akan tahu. Nah, di saat pada pagi hari ini, kita akan membahas itu semua, anak-anak. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita, ibu ingin untuk pertemuan ini memfokuskan kepada wanita dulu. Nanti minggu berikutnya, pertemuan berikutnya tentang laki-laki. Bisa dipahami? Oke. Sebelum kita ke materi, apa yang kalian tahu tentang alat reproduksi wanita? Ada yang masih ingat di sini? Siapa yang berani? Oke, coba. Silakan, Zainab. Oke, pagi. Nah, betul. Kenapa nggak usah ngomong? Nggak, ini pembelajaran. Oke, silakan. Iskandar. Oke, good ya. Betul ya, Bayu. Dan Rara lagi? Fahim. Oke, udah? Ada yang tahu lagi? Oke, syukur ya yang sudah memberikan jawabannya. Udah, Ibu kasih apresiasi. Good job. Lu kasih nilai 10 ya. Terus keberanian kalian. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian amati dan simak mengenai materi pada pagi hari ini. Mau dibantu kedua untuk menyalakan rekornya. Kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Oke, video sudah selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang kalian bisa ambil dari video tersebut? Ibu
Sudah menulisnya? Oke. Setelah selesai materi, nanti Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil yang kalian simak di video tadi, ya. Oke. Sebelum itu coba Ibu ingin mengetes dulu satu orang dari kalian sebagai perwakilan. Coba di sini Ibu minta Anissa, silakan Anissa, paparkan apa yang Sinta dapat dari video tadi. Oke. Coba. Apa lagi Sinta? Ya. Oke, give us Sinta. Tekan semuanya. Dari sini Ibu bisa melihat kesungguhan kalian, daya tangkap kalian, dan juga konsentrasi kalian itu cukup luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, itu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita. Kita bisa ada di dunia ini yaitu karena adanya reproduksi wanita. Ya, ada sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Yaitu sebuah cara untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi ini ada yang secara seksual, ada yang secara seksual dan aseksual. Kita di sini membahas tentang manusia, ya. Kita manusia melakukan reproduksinya secara seksual, ya. Manusia melakukan reproduksi secara seksual. Apa itu seksual? Yaitu melibatkan alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi, reproduksi laki-laki dan perempuan alatnya itu menyatu sehingga menghasilkanlah zigot. Nah, sehingga menghasilkan zigot. Peristiwa ini melibatkan menghasilkan zigot. Zigot ini adalah cikal bakal bayi yang ada di dalam perut ibu. Bagaimana sih pertumbuhan zigot ini? Nah, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu apa saja sih alat reproduksi perempuan itu. Di sini ibu memiliki gambar, ya, sebuah gambar. Sekarang kalian bisa lihat. Kelihatan semuanya? Jelas ya? Setelah ibu tutup dulu ininya catatannya ya. Coba cek dari belakang, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, sekarang kalian lihat ke depan. Lihat ibu ya, lebih cantik. No. Sekarang kalian lihat ke gambar di sebelah ibu. Di sini adalah alat reproduksi pada wanita. Ya. Dimulai dari yang pertama kita kenal dengan di sebelah sini. Ya, ini adalah ovarium. Bentuk yang bulat ini
zigotnya di ovarium. Apa sih Bu? Banyak telur di dalam vagina, di dalam tubuh reproduksi perempuan. Untuk laki-laki anak-anak itu ya, laki-laki ini akan menghasilkan sperma. Sedangkan perempuan akan menghasilkan sel telur. Kedua ini apabila menyatu akan menghasilkan zigot. Zigot itu cikal bakal bayi. Ya, jadi sel telur ini dibentuk di dalam ovarium. Nah, ovarium itu sebagai tempat pembentukan telur. Kemudian yang kedua adalah ovidum. Nah, ini adalah ovidum. Nah, ini adalah ovidum. Apa itu ovidum? Jika kita lihat, ya, ovidum ini adalah seperti jalan atau saluran telur. Jadi saluran ini ya akan menghubungkan atau sebagai tempat bertemunya telur dengan sperma. Di sisi lain, ovidum ini itu menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Yang ketiga, organ reproduksinya itu yaitu uterus. Ini adalah uterus, anak-anak. Apa itu uterus, Ibu? Uterus ya, Nak. Itu adalah rahim. Ini adalah rahim, ya. Nah, ini di sini sebelah sini rahim. Rahim itu apa? Rahim itu sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Terus zigotnya kemana, Ibu? Zigot yang ini itu ya dari situ akan berjalan bergerak menuju rahim, tetapi akan mengalami perubahan. Setelah mencapai rahim akan menjadi embrio. Nah, di sini itu adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan juga sebagai tempat melindungi embrio. Nah, kemudian di bawah rahim ini ada leher rahim. Nah, ini leher rahim yang disebut cervix. Cervix itu adalah leher rahim. Fungsinya apa? Leher rahim ini fungsinya untuk menghubungkan antara rahim dengan vagina. Ya. Kemudian setelah cervix baru ke vagina. Vagina itu apa vagina? Vagina itu seperti yang kalian ketahui sebagai tempat keluarnya bayi, keluarnya menstruasi, yang ketiga sebagai tempat penerimaan sperma. Bisa dipahami anak-anak? Oke, coba sekarang saya sebutkan sama-sama ya, cara bersama-sama. Apa ini? Ovarium. Oke, betul. Ini apa? Ovidum. Terus ini apa, Nak? Rahim. Kemudian di bawahnya bagian dasarnya. Oke, cervix ini vagina. Oke, betul. Oke, status buat kalian semuanya itu mengenai
di bagian sini ovarium. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada ovarium sepasang. Nah, di dalam sini jika kita membesar, ya, terdapat sel oogonium. Nah, ini ya ovarium ini kan tempat pembentukan sel telur. Proses membuat sel telur itu dikenal sebagai oogenesis. Kalau misalnya laki-laki, proses membentuk sperma itu disebut spermatogenesis. Kalau misalnya perempuan disebut oogenesis. Kalau laki-laki spermatogenesis, kalau perempuan oogenesis. Nah, oogenesis ini proses membuat telur, ya, di dalamnya itu dibantu oleh sel oogonium. Dibantu oleh sel oogonium. Ada beberapa jumlah sel oogonium di dalam ovarium. Apa itu sel oogonium? Sel oogonium adalah sel penggerak yang berperan dalam membuat sel telur. Nah, sel oogonium ini bersifat diploid. Nah, ya. Ininya ke bagian sini, ya. Gak nempel, gimana ya? Bentar ya, bentar. Copot lagi. Bagian sini hapus. Sampai mana nih? Sampai ini ada sel oogonium, ya. Nah, sel oogonium ini bersifat diploid, ya, bersifat diploid. Nah, kenapa sifat diploid? Kemudian sifat lainnya itu suka membelah diri. Nah, ibu buat suatu perumpamaan. Ini sel oogonium, ya. Nah, sel oogonium ini membelah secara mitosis. Mitosis itu apa? Pembelahan mitosis yaitu pembelahan inti selnya tanpa sitoplasmanya ikut membelah. Jadi di bagian dalamnya aja membelahnya. Jadi menghasilkan lebih banyak sel oogonium. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian sel oogonium ini akan berkembang menjadi kita kenal sebagai oosit primer. Apa? Oosit primer. Kemudian membelah lagi, tapi secara pembelahan meiosis 1. Kalau misalnya pembelahan meiosis itu pembelahan inti selnya juga pembelahan
badan, kutub pertama. Ya, nah dengan apa ini membelah Bapak semuanya? Inti selnya juga membelah, ya, menjadi ini. Bisa ditangani sampai sini. Ada yang mau tanyakan dulu? Boleh Zainab? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Bu jelasin ya. Nah, di bagian sini ya, ini yang ukurannya lebih panjang. Ya, ada 42, ini ada juga yang lebih kecil 42. Ini akan terbagi ini dua, ya, kita bagi. Sini kecil, ini besar. Ini lebih kecil. Nah, setelah membelah secara meiosis satu ya, ini secara meiosis satu. Coba hapus dulu ya bagian sini. Hapus dulu. Ini secara mitosis pembelahannya pakai kotak ya. Ini secara meiosis satu. Nah, kemudian, ini ya pada osis kemudian melakukan pembelahan juga secara meiosis kedua, sehingga ini dibelah lagi di dua bagian, 1, 2. Ibu buat menghasilkan 2 sel tapi berbeda bentuk. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Begitupun pada bentuk pertama itu membelah secara meiosis kedua, ya, sehingga menghasilkan 2 sel anak yang memiliki sama bentuknya, kecil. Nah, ini melakukan pembelahan secara meiosis kedua. Nanti diikuti dengan sitoplasmanya di bawahnya. Nah, sehingga menghasilkan ini disebut sebagai ootin. Kalau pada laki-laki spermatin, kalau perempuan ootin, ya. Nah, karena ini ketiga ini memiliki warnanya sama, yaitu kecil, ini kecil, ya, kita sebut sebagai badan, kutub kedua. Kalau yang besar ini kita sebut sebagai ootin. Ibu kenapa sih pas pembagian di bagian sebelah sini mulai dari ootis sekunder kok lebih besar bentuknya daripada yang satu, kok nggak adil gitu kan? Ya, mengapa? Dikarenakan bentuk ya pada ootis sekunder ini yang bentuknya lebih besar. Mengapa besar? Karena mengandung kuning telur. Di dalamnya itu ada kuning telur dan juga ada sitoplasma, jadi besar. Sedangkan pada yang ini yang kecil itu hanya mengandung inti selnya saja, jadi kecil. Nah, pada ootis sekunder setelah membelah ya, ini juga mempengaruhi ke keturunannya gitu. Jadi menghasilkan bentuk yang lebih besar dan bentuk yang lebih kecil. Nah, bentuk yang besar ini nantinya akan berkembang menjadi sel telur yang haploid.
dibuahi oleh sperma. Inilah proses pembentukan sel telur pada ovarium yang kita sebut sebagai proses oogenesis. Sudah dipahami? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ibu, kenapa namanya badan bentuk pertama? Oke, ini hanya sebagai penamaan aja ya. Kalau di buku biasanya kalian mencari materi ini bisa badan bentuk pertama, bisa juga kata-kata lainnya, ya. Ini hanya untuk memudahkan saja. Oke, kalau misalnya sudah cukup, gak ada yang mau bertanya lagi, kalau udah paham, lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, Bu hapus ya, nggak apa-apa. Sudah ditulis? Sudah? Oke. Hapus ya. Selanjutnya yang ketiga materi kita yaitu apa? Perbedaan antara sperma dan sel telur. Apa sih bedanya antara sperma sama sel telur? Oke, Ibu, di sini ingin bertanya. Kira-kira apa sih perbedaan nih? Ibu ini akan dapat ya. Ini kita sebut sebagai sperma. Ini adalah sel telur. Oke, mau perhatiin ya. Oke. Ini sel telur. Ini sperma. Kira apa bedanya? Setelah kalian mengamati keduanya, coba Zainal, apa perbedaannya? Apakah Ibu bentuknya beda? Oke, beda ya. Oke, gimana Zainal, bentuknya gimana? Oke, betul ya, katanya kata Zainal sperma itu bentuknya oval, kalau telur bentuknya bulat. Oke, betul. Yang lainnya apa? Apa? Kiki? Oh, betul ya kata Kiki. Kata Kiki tuh sperma ada ekornya, kalau telur tidak ada ekornya. Betul. Ada lagi? Sudah? Oke, betul ya. Memang. Mari kita bahas semuanya. Apa yang kalian tadi sudah sampaikan ke Ibu, semuanya betul. Itu merupakan dari segi morfologi. Yang bisa kita lihat memang perbedaannya yaitu yang pertama ya dari segi panjangnya. Panjang sperma ini Ibu hanya sebagai penambahan ya. Panjang sperma itu sekitar ya penelitian panjang sperma itu apa berapa? 0,06 milimeter. Milimeter. Sedangkan sel telur memiliki diameter, kita diameter karena berat, memiliki diameter sekitar panjang diameter sel telur 0,1 milimeter. Ya. Jika kita perkirakan sel telur ini lebih besar ya, 40 kali lebih besar dibandingkan kepala sperma
Kalau telur hanya satu, kalau semen atau sperma itu sekitar beratusan juta sperma. Sangat jauh ya perbedaannya. Perbedaan keempat apa? Perbedaannya yaitu kalau sperma ini kita sebut sebagai motil. Apa itu motil? Apa itu motil? Bergerak aktif. Jadi apa maksudnya? Kalau sperma itu bisa berjalan, bisa bergerak aktif, bisa berenang. Kalau telur tidak ada. Sel sperma terdiri dari kepala, ya, dan badan di ekornya atau flagel. Nah, flagel inilah yang membuat sel sperma bisa berenang. Kalau telur itu tidak punya, kalau telur tidak punya alat gerak, ya, tidak punya ekor, tidak motil. Itu perbedaannya. Nanti perbedaannya itu dalam hal, ya, motilnya, motil dan tidak motil. Sudah? Saya pahami? Jangan menanyakan. Gua hapus kembali ya. Gak sambil menunggu yang lainnya sekarang kalian. Yang masih bingung, silahkan tanyakan ke ibu. Kalau misalnya tidak ada, ibu akan bertanya atau kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada sampai sini yang mau ditanyakan? Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang fertilisasi. Apa? Fertilisasi atau pembuahan. Yang sudah ibu singgung tadi, pembuahan itu gimana sih? Pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan embrio gitu kan, sampai jadi janin, terus bayi gitu kan, jadi bayi. Gimana sih prosesnya? Nah, fertilisasi atau pembuahan akan bisa terjadi apabila sperma berhasil masuk ke sel telur. Maksudnya gimana sih ibu? Ini punya gambar kedua. Mohon maaf ya jika bentuknya kurang bagus. Kalau bagus, sebentar ya. Buat kalian dulu. Buahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Pembuahan akan terjadi apabila sperma berhasil masuk ke sel telur. Di sini ibu memiliki gambar yang berarti adalah sel telur setiap kalian ketahui, sedangkan di sini adalah sperma. Jadi laki-laki akan mengeluarkan spermanya atau semen sekitar 200 sampai 500 juta sperma
di dalam ovidu, di dalam sini, ya. Nah, kemudian menghasilkan zigot. Nah, dari sini tuh akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan bergerak, ya, dari ovidu menuju rahim, menuju uterus. Jadi zigot ini selama berjalan menuju rahim itu mengalami perubahan. Nah, setelah mengalami pembelahan secara mitosis, zigot ini setelah sampai bisa mencapai uterus, si zigot, ya, akan berubah dan menjadi embrio. Di samping itu, bagian rahim uterus ini, ya, bagian ini rahim ini akan mempersiapkan kedatangan embrio dengan cara menjadi tunggal bagian dinding rahimnya. Nah, setelah embrio mencapai rahim, akan menempel di dinding uterus di sebelah sini, ya, yang disebut sebagai implantasi, proses penempelan embrio di dinding uterus atau rahim. Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Nah, saat embrio menempel di uterus itu dilindungi, yang dikelilingi oleh suatu berbentuk jari-jari, gitu ya. Nah, jari-jari ini yang diperlukannya itu terdapat plasenta. Di plasenta itu sudah ada semenjak embrio menempel di uterus atau pada saat implantasi terjadi. Apa sih fungsinya plasenta itu? Fungsi plasenta itu, ya, fungsinya itu apa? Yang pertama, untuk seorang ibu itu dapat memberikan makanan kepada embrionya, kepada janinnya. Jadi yang itu bisa makan melalui plasenta itu sebagai jalannya, sebagai jalur atau salurannya antara ibu dengan si embrio. Yang kedua, sebagai sistem metabolisme, ya, sebagai pembuangan sistem metabolisme dari embrio ke ibu. Yang ketiga, sebagai perlindungan kepada embrio dari penyakit dan juga beracun, ya. Yang keempat, sebagai pencegahan zat kimia yang masuk ke dalam embrio. Jadi ada perlindungan di dalam dinding uterus tersebut melalui plasenta. Masya Allah, ya. Selain itu juga, sang ibu itu bisa memberikan antibodi atau imunitas kepada embrio melalui plasenta. Itu adalah fungsi plasenta. Nah, kemudian setelah beberapa minggu kemudian, ya, embrio ini akan berkembang mengalami perubahan menjadi janin atau fetus setelah beberapa minggu kemudian. Nah, janin kan sering dengan janin. Janin itu adalah setelah beberapa minggu dalam kandungan ibu disebut sebagai janin. Zigot, embrio, janin. Nah, janin ini, ya, kemudian pas saat sudah mulai menjadi janin, mulai muncul tuh ketuban. Ketuban itu apa, ibu? Ketuban itu semacam cairan yang dinamakan cairan amnion. Fungsinya untuk apa, ibu? Fungsinya untuk melindungi si janin dari goncangan, dari kekeringan. Biasanya ketika embrio atau janin mulai berkembang, mulai tumbuh, membentuk bayi, itu ditakut-takutkan sama goncangan, maka dilindungi oleh suatu cairan. Walaupun saya ibu lompat-lompat, tapi nggak akan mempengaruhi ke janin, ya, seperti itu. Kemudian di samping itu, janin ini akan menempel ke plasenta sehingga muncullah tali pusar. Seperti itu. Nantinya setelah 9 bulan, janin akan dikeluarkan melalui vagina yang disebut sebagai proses melahirkan. Insya Allah, ya, itu merupakan fertilisasi atau pembuahan pada embrio. Dimana setelah fertilisasi akan terjadi pertumbuhan dan
yang 6 hari, ada yang sebulan 2 kali, berbeda-beda tergantung perempuannya ya. Siklus menstruasi yang tergantung dari sananya. Lalu itu biasanya setiap kata ya menghasilkan sel telur atau ovulasi itu ya setiap 24 hari sekali. Jadi apa itu akan mengeluarkan sel telur, kemudian sel telur itu yang sedang matang akan bergerak yang menuju uterus. Tetapi apabila setelah 14 hari atau misalnya beberapa minggu kemudian atau misalnya 14 jam atau beberapa waktu dia dibuahi ya ada waktu tertentu yang sudah ditentukan, maka sel telur ini akan hancur ya, sehingga sel telur ini akan hancur berubah menjadi gumpalan darah atau sel darah, menjadi darah menstruasi yang kita sebut sebagai menstruasi. Nah, akan tumbuh di sini kemudian dikeluarkan melalui vagina. Tetapi yang harus kalian ketahui, warna darah menstruasi berbeda-beda. Betul tidak? Yang merasakan? Ya. Nah, itu dipengaruhi oleh yang pertama apa? Hormon. Yang kedua terus apa? Stres. Yang ketiga makanannya tidak sehat. Terakhir nutrisi. Yang kelima kecapean, terlalu sering olahraga. Selanjutnya mengapa juga bisa mempengaruhi warna darah haid ya. Ada yang darah haid itu ada yang normal, ada yang tidak normal, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Makanya kita sebagai wanita harus mengenali warna darah menstruasi. Di sini ibu hanya akan sedikit menyampaikan warna darah menstruasi. Untuk selebihnya silakan kalian cari referensi di rumah masing-masing ya untuk menambah wawasan kalian. Sampai sini dari kami mengenai proses menstruasi. Udah ya? Oke, sambil menunggu aja. Istirahat dulu ya. Silakan jangan rehat terlebih dahulu. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya tentang darah menstruasi ya. Di sini ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang berbagai jenis warna darah menstruasi pada wanita umumnya. Ini maksudnya ya, ibu akan menambahkan dulu. Sudah jelas? Di sini adalah warna-warna darah menstruasi ya. Bisa kalian lihat. Ada beberapa warna yang memang normal, kita anggap normal, ada juga yang tidak normal. Maka kita harus mengetahuinya agar kita bisa bertindak secepat mungkin jika terjadi
fatty pada vagina, maka harus dihindari. Selanjutnya yaitu warna pink pucat. Kelihatan? Pink pucat ini ya menandakan kurangnya nutrisi, kurang zat besi, disebut sebagai anemia, kurang darah. Maka disarankan bagi yang mengalami warna darah seperti ini, pink pucat ya, perbanyak makanan yang bisa meningkatkan darah merah kalian, sel darah merah kalian. Contohnya apa? Makanan HT. Tahu? HT ya, hati ampola gitu kan ya. Nah itu bisa, atau juga bisa mengonsumsi samudio juga boleh. Selanjutnya ini ya, warna merah menyala, terang banget. Nah ini normal, bisa dikatakan sehat. Biasanya warna merah menyala ini pada hari ketiga, gitu kan, pertengahan atau bahkan ada yang langsung warna merah menyala. Nah ini normal, ya. Tetapi ini ada maknanya enggak? Ya, kalau misalnya warna merah menyala ini teksturnya itu nggak wajar, kayak semacam mirip kayak selai stroberi. Tahu selai stroberi yang buat roti kayak gitu, tumpalan itu menggumpal, itu tidak baik. Nah itu berarti adanya ketidakseimbangan antara progesteron dengan estrogen. Jadi disarankan jika warna merah menyala ini menggumpal kayak selai stroberi gitu ya bentuknya, teksturnya, maka kurangi makanan gula yang manis-manis, yang terbuat kedelai, susu juga dikurangi agar seimbang antara progesteron dan estrogen. Selanjutnya adalah warna merah muda, pink. Ya. Nah, kalau misalnya warna pink ini ya nggak pucat tapi warna pink, gitu kan. Nah, kalau misalnya pinknya itu warna pink kayak gini nggak pucat gitu ya. Nah, itu menandakan kurangnya estrogen, gitu. Apa kurangnya estrogen? Ini normal. Mengapa? Karena ditandai ovulasi. Apa itu? Yaitu keluarnya telur dari ovarium. Kalau misalnya setiap ovulasi, maka darah itu biasanya berwarna pink kebanyakan dari hasil penelitian. Ya, ini biasanya muncul pertengahan haid, gitu kan? Ya. Nah, tetapi jika warna pink ini dalam jangka yang panjang dan waktu yang lama, misalnya sampai seminggu bahkan 12 hari, misalnya lebih ya dari kebiasaan. Nah itu kalau misalnya didiamkan, maka akan dapat mengakibatkan penyakit osteoporosis, kemudian juga menurunnya gairah seks, kemudian juga kelahiran menjadi kering. Maka apabila mulai muncul bulan nanti, kemudian waktunya itu cukup lama, maka segerakanlah konsultasi ke dokter agar ditangani secara cepat. Kalau misalnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari wajar, itu masih dikatakan normal. Ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya ya, materi kita yaitu tentang penyakit dan cara pencegahannya. Maksudnya apa? Penyakit di sini itu yang ingin sampaikan ke kalian, ya. Kenapa kita harus Kenapa kita harus memahami, mempelajari materi reproduksi? Karena sangat penting untuk jadi edukasi kita dalam keseharian kita bahkan. Kenapa? Karena apabila kita tidak membersihkan ya atau tidak menjaga kesehatan organ reproduksi perempuan secara sebaik mungkin ya, semaksimal mungkin, maka akan berakibat fatal, yaitu akan timbul beberapa penyakit. Sebenarnya penyakit yang akan muncul pada organ reproduksi wanita, yaitu laki-laki ya, itu banyak sekali
apalagi di zaman sekarang itu berbagai macam jenis penyakit ada. Semakin majunya zaman, semakin makanan aneh-aneh muncul. Nah itu juga dapat mempengaruhi semakin banyak pula penyakit yang muncul. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa penyakit, yaitu 3 jenis penyakit saja, ya, yang akan Ibu sampaikan ke kalian tentang penyakit pada wanita, tapi bisa juga pada laki-laki. Selebihnya kalian bisa mencari referensi lain di buku atau misalnya di rumah ya, melalui internet tentang jenis penyakit lain yang dapat membahayakan reproduksi kalian, organ reproduksi wanita ataupun laki-laki, ya. Nah, sebelum ke sana, yang pertama ya, Ibu harapkan, Ibu minta ke kalian semuanya tolong, khususnya untuk perempuan nih, ya, sering ganti CD atau celana dalam. Mengapa? Karena dapat membahayakan kalau misalnya jarang diganti. Yang kedua apa? Jarang menjaga kebersihan organ vital. Yang ketiga jarang mengganti pembalut. Itu berbahaya, ya. Tapi jangan adalah edukasi. Oke, langsung aja buat kita tentang penyakit. Yang pertama, tulisnya ya. Betul nggak? Betul kelihatan. Oke. Yang pertama itu adalah penyakit AIDS atau HIV. Nah, penyakit AIDS ini atau HIV atau AIDS ya, Ibu yakin kalian pasti sering mendengar kata AIDS atau HIV, itu di media sosial, di WhatsApp, di status teman, di berita, di internet, dimanapun. Pasti kalian tahu apa itu AIDS. Seperti apa itu AIDS? Ya, AIDS itu merupakan singkatan dari bahasa Inggris yang dapat kita artikan yaitu sebuah penyakit oleh virus yang dapat menyerang kepada ketahanan tubuh seseorang atau imunitas seseorang, di mana virus ini akan menyerang sel darah putih sehingga dapat menghancurkan ketahanan tubuh seseorang. Akhirnya berbagai jenis penyakit mudah masuk ke tubuh seorang tersebut, si penderita tersebut, ya. Mulai dari penyakitnya yang ringan, parah. Upaya pencegahannya seperti apa? Yaitu yang pertama, usahakan menggunakan jarum suntik yang steril, apapun itu, untuk kegiatan apapun itu. Yang kedua, ketika mendapatkan darah, ya, saat butuh darah, usahakan darahnya itu berasal dari orang yang sehat. Yang ketiga, tidak boleh menggonta-ganti pasangan. Jadi maksudnya itu jangan sering gonta-ganti pasangan untuk berhubungan badan atau berhubungan intim, tidak boleh. Makanya dalam Islam kan mengharamkan, yaitu perbuatan zina itu tidak boleh. Islam itu sangat mulia dan sangat indah sekali. Apa yang diharapkan itu ada tujuannya untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan umatnya, untuk mencegah dari hal-hal yang tidak baik, untuk mencegah dari penyakit-penyakit yang tidak baik juga. Di sisi lainnya, yang keempat, apalagi ada yang tahu, menjaga kebersihan organ kita, menjaga kebersihan pola makan kita. Nah, kemudian ya, gejalanya apa pada penyakit AIDS ini? Gejalanya itu dapat berupa, untuk yang AIDS-nya pada tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga itu tidak ada gejala sama sekali, tidak ada gejala sama sekali. Sampai bertahun-tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, ada yang cuma setahun. Itu tergantung dari kekuatan imunitas seseorang. Tapi semakin lama imunitasnya semakin menurun. Mengapa? Karena virus ini akan menyerang sel darah putih, sehingga ketahanan tubuhnya akan menurun secara drastis. Nah, pada pertengahan tahun
simple, berat badan turun drastis, samping itu sering diare kronis, munculnya bisul, dan mulai sesak napas tak henti-hentinya sehingga menimbulkan dan berefek pada kematian. Nah, sebenarnya dapat ditangani dengan antibiotik ya, bukan dengan obat-obatan, tapi itu tidak dapat menghilangkan, hanya mengurangi aja rasa sakit biasanya untuk obat pada AIDS. Selanjutnya yang kedua yaitu penyakit gonorea. Gonorea ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini merupakan penyakit kelamin yang mana bakteri ini akan menyerang organ reproduksi yang wanita, yaitu pada opidum. Apa itu opidum? Saluran bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jika opidum tidak berfungsi, ada gangguan, maka terjadilah kemandulan. Maka efek dari penyakit gonorea ini yaitu kemandulan pada laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki akan diserangnya pada bagian testis, itu pembentukan sperma, tempat pembentukan spermanya. Gitu. Nah, dibilangin dari. Nah, cara penularannya seperti apa? Penularannya sama melalui hubungan seksual, hubungan badan, atau misalnya dari ibu yang sedang hamil akan menurunkan kepada anaknya. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan, ya, seperti pada gambar yang ditampilkan lewat laptop, ya, ini penyakit gonorea. Sampai di sini yang bisa dipahami, anak-anak? Oke, yang mau ditanyakan? Selanjutnya penyakit sifilis atau raja singa. Nah, penyakit sifilis ini itu merupakan penyakit kelamin juga, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Sinta, kenapa? Oh, boleh bertanya. Mau bertanya apa? Tentang penyakit gonorea. Oh, nggak apa-apa. Mau nanya apa? Gejalanya. Oh, tadi Ibu belum menyampaikan ya? Oke. Tadi Anissa bertanya, katanya gejalanya apa sih Ibu pada penyakit gonorea ini? Kayak gitu. Gejalanya apa? Pada perempuan itu tidak ada gejala, tidak terasa sakit, tidak terasa gatal. Tiba-tiba, ya nggak tahu si penderitanya semakin hari, semakin lama, semakin menumpuk penyakitnya, semakin berkembang, sehingga tahu-tahu udah ada penyakit komplikasi. Kalau dibilang ini ngeri ya? Kan kalau misalnya kelihatan mah terasa pasti udah ke dokter, bakal ditangani secepat mungkin oleh dokter. Kalau nggak terasa apa-apa, gimana mau periksa gitu kan? Tahu-tahu jadi komplikasi gitu. Biasanya ya penyakit ini juga akan terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh si penderita gonorea. Jika tidak ditangani secepat mungkin, maka akan menyebabkan kebutaan. Kasihan ya, mau lebih dari. Oke, ada yang menanyakan lagi? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke penyakit yang ketiga, yaitu sifilis atau raja singa. Sifilis ini ya dilakukan atau misalnya sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini juga bakteri ya. Kalau AIDS itu oleh virus AIDS, kalau misalnya gonorea oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, kalau ini yang sifilis oleh bakteri Treponema pallidum, ya, akan menyerang organ reproduksi perempuan, laki-laki atau perempuan. Nah, sifilis ini, raja singa ini sama. Cara penularannya itu bukan dari kontak fisik, kontak langsung. Maksudnya kontak langsung tangan dengan tangan, terus langsung memang tidak, tetapi melalui hubungan badan. Seperti itu. Gejalanya itu apa? Gejalanya penyakit itu bertahap. Tahap pertama itu anak-anak ditandai ya dengan
Ya, nah ya. Nah, tapi tahap pertama ini dosanya akan hilang. Seperti itu. Kemudian tahap kedua, ya. Tahap kedua ini mulai muncul rasa gejala, yaitu seperti disfungsi badan. Kemudian mulai adanya demam ringan. Selain itu juga selain demam, pembengkakan limpa, pembengkakan juga di area lipatan lengan, lipatan leher, lipatan kaki, juga sakit tenggorokan, gitu ya. Nah itu gejalanya masih banyak juga yang lainnya, gitu. Tetapi akan hilang dengan sendirinya. Nah tahap ketiga yaitu akan menyerang pada tulang dan sendi, atau akan merusak sendi dan tulang sehingga menyebabkan kelumpuhan. Nah, itulah penyakit yang dapat terjadi. Pencegahannya kalau untuk penyakit sifilis dan gonorrea itu ya diobatinya bisa menggunakan antibiotik. Sampai sini paham? Oke. Sekarang ibu ingin silakan kalian membagi kelompok ya. Untuk kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini ibu akan memberikan sebuah tugas ya. Ibu kasih dalam bentuk kertas. Ini sebentar. Membuat ya kertas. Isinya itu adalah sebuah tema sebagai acuan kalian untuk diskusi. Tiap kelompok beda-beda temanya. Nanti berdiskusi ibu akan tanya dan kalian persiapkan untuk mempresentasikannya ya. Jadi jangan lupa untuk selain itu juga ibu memberikan tugas ke kalian untuk mendiskusikan ya tentang video yang telah ibu kasih sebelumnya. Jadi kalian kembangkan. Oke, silakan. Nomor 1, 2, ini nomor 3, nomor 4. Oke. Sekarang kalian buka kertasnya dan diskusikan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan. Kenapa ibu memberikan kesempatan buat kalian diskusi? Tujuannya untuk mengasah kemampuan kalian, kayak semacam menyampaikan, memaparkan apa yang kalian pahami, ketahui. Belajar untuk saling bekerja sama, saling melengkapi materi teman-teman. Ya, kalian yang paham bisa tanyakan ke ibu. Di sisi lain ibu ingin menguatkan solidaritas kalian dan juga memberikan kesempatan agar kalian bisa berani menyampaikan pendapat kalian. Oke, silakan. Selain itu ada evaluasi ya, mengenai pertanyaan secara lisan dan tulisan.
Bisa dijawab apa tanpa ada yang mau tanya temennya? Nah, bisa? Silakan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 menjelaskan tentang apa? Diskusinya tentang penyakit. Oke, silakan. Nah, oke, Masya Allah, udah bagus nih. Oke, sudah kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan tentang apa? Tentang proses menstruasi. Silakan. Oke, ingin bertanya? Oke, udah siap? Oke, gue ingin bertanya kepada Zainab mengenai proses menstruasi. Ya, pada saat menstruasi itu gagal, maksudnya betul bukan itu, tapi apa penyebab dari warna menstruasi berbeda-beda? Bisa dijelaskan kenapa? Oke, syukur. Tadi ngomong apa? Ingin menjelaskan apa? Menjelaskan tentang video yang ibu kasih dari kelas awal. Oke, silakan. Oke, ada yang mau melengkapi tentang video yang ibu pernah kasih sebelumnya, sebelum ke pembelajaran? Oke, silakan. Oke, terus semuanya dikatakan hasilnya memuaskan, bagus semuanya ya. Ada yang kurang tapi kalian sudah bisa untuk melengkapi kekurangan kalian. Oke, ibu kasih nilai untuk kalian semuanya dalam bentuk nilai ya. Tadi siapa yang ke depan? Oke, ada Zainab ya. Oke, sekarang ya yang sudah maju ke depan menarikkan diri untuk memaparkan apa yang telah didiskusikan tadi. Oke, sekarang ada yang berani untuk memiliki kesimpulan dari seluruh yang ibu pernah kasih ke kalian memaparkan selama pembelajaran ini? Silakan. Oke, Sinta mau? Silakan Sinta. Dikonklusi Sinta. Terima kasih Sinta. Kesimpulannya sangat bagus sekali ya. Semua yang ibu sampaikan pada intinya sudah tersampaikan oleh Sinta. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan ke kalian semuanya. Dan lebihnya ibu mohon minta maaf karena kekurangan itu datang dari ibu sendiri. Kalau misalnya kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ingatkan kembali jangan lupa untuk tugasnya teman ke depan ya. Mencari apa yang masih ingat? Tugasnya apa? Mencari referensi tentang penyakit-penyakit yang timbul pada perempuan dan juga ada lagi yang masih ingat nah? Apalagi yang kedua tugasnya? Udah? Dan juga pencegahannya ya. Oke, nanti dikumpulkan minggu kedua. Di sini boleh tugas ya untuk evaluasi saja sebelum penutupan. Ibu ingin tahu sampai di mana pemahaman kalian. Sekarang silakan Zainab sebagai perwakilan teman-teman, tolong jawab pertanyaan ibu. Tolong jelaskan ya, jelaskan dan sebutkan tentang hubungan antara setiap organ reproduksi pada wanita sehingga dapat melahirkan atau menghasilkan zigot. Oke, ulang kembali. Sebutkan dan jelaskan organ reproduksi pada wanita serta fungsinya. Oke. Sekarang Hasan. Paparkan apa yang Hasan ketahui
Ginanjar. Ginanjar, bisa jelaskan ke Ibu upaya pencegahan seperti apa yang dapat mencegah kita dari munculnya penyakit yang berbahaya, terutama pada reproduksi. Oke. Sekarang di sini buat ada tugas ya. Sekarang kalian kerjakan di rumah. Ini tugas yang dapat dibawa ke rumah. Nanti besok kumpulkan ke Ibu pertemuan kedepannya. Oke, kakak penulis, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa dimatikan proyektornya. Sebelum pulang, kalian silakan beresin dulu ya meja sama kursinya, dan jangan lupa buang sampah jika dari ruangan kelas ini ya.